Baik, kita lanjutkan. Saya ulangi, tadi bab ini menjelaskan, jadi dari mulai bab 6 sampai bab 13 itu menjelaskan tentang contoh dari kesyirikan. Contoh-contoh dari kesyirikan. Nah, bab ke-14 menjelaskan tentang mengapa hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang paling berhak untuk diibadahi. Makanya bab ini menjelaskan tentang bukti nyata tauhid. Bukti nyatanya adalah maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala dan lemahnya makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita tidak menyembah sapi? Kemudian kenapa Ustaz suaranya tidak terdengar di sini di Zoom? Di Zoom tidak terdengar. Cek. Terdengar, Bu? Alas Ustaz. Hah? Terdengar? Sudah terdengar Ustaz, sudah. Ya. Mengapa kita tidak menyembah sapi, babi, hewan, pepohonan, dan patung serta yang lainnya? Maka salah satu sebabnya adalah karena makhluk Allah Subhanahu wa taala lemah. Makhluk Allah Subhanahu wa taala lemah. Dan bab ini menjelaskannya. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan kelemahan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian penulis menyebutkan munasabatul babi li kitab at-tauhid. Anna al-musannif rahimahullah bayyana fihi al-adillah ala butlan asy-syirk wa bayani halil mad'uun, atau lebih tepatnya wa bayani halil mad'uwin min dunillah wa fi dzalika taqrirun lit-tauhid bil barahinil qati'ah. Nah, silakan hubungan antara bab dan kitab tauhid. Di dalam bab ini penulis rahimahullah menerangkan dalil-dalil tentang batilnya kesyirikan dan menjelaskan keadaan mereka yang diseru dari selain Allah. Dalam hal ini ada penetapan tauhid dengan keterangan yang kuat dan hukum. Baik. Sebagaimana yang sudah saya sebutkan tentang hubungan bab ini dengan tauhid adalah menerangkan dalil-dalil tentang batilnya kesyirikan dan menjelaskan keadaan mereka yang diseru dari selain Allah. Dengan mengetahui dalil-dalil bukti lemahnya yang diseru, maka itu berarti kita menegakkan tauhid. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, Maha Pencipta, Maha Pengatur, dan selain Allah makhluk lemah, tidak bisa memberi apa-apa, maka itulah bukti tauhid. Ya, itulah bukti tauhid. Baik. Kemudian penulis mengatakan al-ma'na al-ijmaliyu lil ayah yuwabbihu Allah subhanahu wa ta'ala al-musyrikin bi annahum ya'buduna ma'ahu ma'budatin la takhliqu shay'an wa laysa fiha ma tastahiqqu al-ibadatu bih wa la tadfa'u ad-darra 'amman da'aha bal wala tadfa'uhu an anfusiha wa idza kanat hadhihi halatuhum batalat da'watuhum li'anna al-makhluqa la yakunu syarikan lil khaliq wal 'ajizu la yakunu syarikan lil qadiri
alladzi la ya'jizuhu syai'. Nah, makna ayat secara global. Makna ayat secara global, Allah Subhanahu wa taala mencela kaum musyrikin karena mereka menyembah bersama Allah Subhanahu wa taala sembahan-sembahan yang tidak bisa menciptakan sesuatu dan tidak memiliki hak untuk disembah. Serta tidak mampu melindungi orang-orang yang menyembahnya dari bahaya, bahkan tidak mampu melindungi dirinya sendiri dari bahaya. Kalau keadaannya seperti ini, maka batillah penyeruan atau penyembahan kepada mereka. Karena makhluk tidak mungkin bisa menjadi sekutu bagi Khalik, sedang yang lemah tidak akan menjadi sekutu bagi yang maha kuat, yang tidak ada sesuatu yang bisa melemahkannya. Baik, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, hafizukunallah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita. Allah mencela kaum musyrikin yang mana mereka menyembah sembahan-sembahan selain Allah. Yang sembahan-sembahan selain Allah itu tidak bisa mencipta sesuatu. Bahkan mereka makhluk ciptaan. Nah, ini adalah bukti nyata tauhid yang pertama. Kenapa kita mentauhidkan hanya Allah, beribadah hanya kepada Allah, tidak beribadah kepada selain Allah, baik itu malaikat, manusia, jin, binatang, pepohonan, bebatuan, besi, apapun selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena selain Allah disebutkan di sini tidak bisa mencipta sesuatu. La yakhluqu syai'an. Dan syai'an adalah kata nakirah yang artinya belum dijelaskan apa dan siapanya. Dan apabila ada kata nakirah dalam bentuk peniadaan atau penafian, maka menunjukkan kepada keumuman. Artinya sembahan selain Allah tidak mencipta sesuatu apapun, maka dia tidak berhak untuk disembah. Oleh karenanya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala di dalam tafsirnya pernah mengatakan, Al-Khaliqu lihadhil asya huwal mustahiqqu lil ibadah. Artinya pencipta alhamdulillah, pencipta untuk segala sesuatu ini dialah yang paling berhak untuk diibadahi. Pencipta segala sesuatu dialah yang paling berhak untuk diibadahi. Maka saat makhluk tidak mencipta, dia tidak berhak untuk diibadahi. Mencipta apapun, ya, mencipta apapun tidak berhak untuk diibadahi. Siapa yang tidak bisa mencipta, maka tidak berhak untuk diibadahi. Pernah suatu ketika kisah yang masyhur diceritakan dari Imam Abu Hanifah rahimahullah. Beliau ditantang oleh orang ateis bahwasanya bukan hanya Tuhanmu yang bisa mencipta, aku pun bisa mencipta. Subhanallah ya, aku pun bisa mencipta. Maka setelah itu kata Imam Abu Hanifah, tunjukkan ciptaan. Maka ateis ini dia mengambil daging, kemudian dia masukkan daging tersebut ke dalam botol, lalu dia tutup. Otomatis kan busuk. Kalau busuk keluarlah belatung-belatung. Maka kata orang ateis ini, hadza khalqi, ini ciptaanku. Keluar dari daging-daging tersebut belatung-belatung.
Maka Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala bukan seorang sembarangan, orang yang cerdas, diberikan kecerdasan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Imam Abu Hanifah rahimahullah kemudian mengatakan, oh kalau itu ciptaanmu, tunjukkan kepada saya berapa yang betina dan berapa yang jantan. Maka bahasa Al-Qur'annya fabuhital ladzi kafar, yang artinya maka kalah telaklah orang-orang yang kafir. Baik. Kemudian di sini disebutkan oleh penulis sembahan yang tidak bisa mencipta sesuatu apapun. Dan wahum yukhlaqun, bahkan mereka makhluk ciptaan. Nah ini kenapa kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Karena selain Allah makhluk ciptaan. Selain Allah makhluk ciptaan. Kemudian penulis mengatakan tidak memiliki hak untuk disembah. Kalau seandainya dia tidak mencipta, tidak memiliki hak untuk disembah. Serta tidak mampu melindungi orang-orang yang menyembahnya dari bahaya. Bahkan tidak mampu melindungi dirinya sendiri dari bahaya. Nah ini yang kedua. Jadi mereka itu tidak mencipta, bahkan mereka makhluk ciptaan. Yang kedua adalah mereka tidak bisa menolong diri mereka sendiri. Mereka tidak bisa menolong diri mereka sendiri. Bagaimana mau menolong orang lain? Ini sebab yang kedua, dan itu bukti tauhid yang kedua. Bahwa sembahan selain Allah tidak bisa tidak mampu menolong, tidak mampu menolong, bahkan untuk diri mereka sendiri. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau keadaannya demikian, maka tidak pantut dia menolong Allah yang maha pencipta, maha pengatur, maha berkuasa. Kenapa? Karena yang lemah tidak bisa menjadi sekutu bagi yang kuat. Ya, yang lemah tidak bisa menjadi sekutu bagi yang kuat. Nah, kemudian penulis mengatakan ma yustafadu minal ayah. Awalan butlanu syirki min asasihi li'annahu ta'alluqun ala makhluqin ajiz. Nah, faedah ayat yang pertama menunjukkan batilnya kesyirikan dari dasarnya karena bergantung kepada makhluk yang lemah. Nah, salah satu bukti tauhid intinya makhluk itu lemah. Nah, kalau dirinci tadi tidak bisa mencipta, bahkan dia makhluk ciptaan. Yang kedua tidak bisa menolong, bahkan untuk dirinya sendiri. Yang kedua annal khaliqa huwal mustahiqqu lil ibadah. Nah, kedua bahwa sang penciptalah yang berhak untuk diibadahi. Nah, sudah saya sebutkan ini tadi, yang mencipta dialah yang paling berhak untuk diibadahi. Yang tidak mencipta tidak berhak untuk diibadahi. Nah, yang ketiga adalah penulis mengatakan al-istidlalu bi tauhidir rububiyah ala tauhidil uluhiyah. Nah, tiga, pendalilan dengan tauhid rububiyah untuk menetapkan tauhid uluhiyah. Nah, ini sering kita singgung dalam beberapa pertemuan. Pendalilan dengan tauhid rububiyah. Artinya, siapa yang meyakini Allah Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa, Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir, yang Maha menghidupkan, mematikan, Maha memberi rezeki, Maha menyembuhkan, maka dialah yang paling berhak untuk diibadahi. Itu namanya pendalilan dengan tauhid rububiyah tentang tauhid uluhiyah. Jadi siapa yang memiliki rububiyah, maka dialah yang paling berhak mendapatkan uluhiyah. Rububiyah artinya kekuasaan, uluhiyah artinya ibadah. Siapa yang paling berhak diibadahi, dialah yang paling
Dialah yang mencipta, yang mengatur dan berkuasa. Nah, ini termasuk kunci dari membatalkan seluruh jenis kesyirikan. Seperti misalkan ada orang-orang yang meyakini bahwa orang-orang saleh memiliki kekuatan untuk mengatur kutub-kutub. Ada kutub selatan, kutub utara, kutub barat, kutub timur. Mereka meyakini itu, bahwasanya ada orang-orang saleh, wali-wali Allah yang memiliki kekuatan untuk mengatur, berkuasa atas kutub-kutub yang ada di atas muka bumi ini. Maka dijawabnya sangat mudah dengan pendalilan ini. Apakah mereka mencipta? Apakah mereka berkuasa? Apakah mereka mengatur? Apakah mereka bisa menolong diri mereka sendiri? Tidak. Ya. Ini ahibati hafizakumullahu ta'ala. Maka pada saat itu mereka tidak memiliki uluhiyah, tidak berhak untuk diibadahi. Ya, tidak berhak untuk diibadahi. Nah, ini kaidah penting, ya, dan ini kaidah membatalkan kesyirikan-kesyirikan yang terjadi di tengah kaum muslimin. 4. Masyru'iyatu muhajatil musyrikin li nasril haqqi wa qam'il batil. Nah. 4. Disyariatkan untuk membantah kaum musyrikin dalam rangka membela al-haq dan menghancurkan kebatilan. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita baca dalil yang kedua. Penulis hafizahullahu taala mengatakan wa qaulihi ta'ala. Afwan Ustaz, suaranya terputus. Ya. Sekarang sudah? Sudah? Alhamdulillah sudah Ustaz, sudah alhamdulillah. Baik. Lebih jelas? Jelas insyaallah Ustaz. Baik. Wa qawlihi ta'ala walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir in tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Nah, kemudian penulis membawakan ayat yang kedua di dalam bab ini. Ayat yang kedua di dalam bab ini, yaitu surat Fatir ayat 13-14. Yang artinya firman Allah Ta'ala, dan sembahan-sembahan selain Allah yang kalian seru tidak memiliki kekuasaan apa-apa, walaupun setipis kulit ari. Jika kalian menyeru mereka, mereka tidak akan mendengar seruan kalian. Kalaupun mendengar, mereka tidak dapat memperkenankan permintaan kalian. Pada hari kiamat, mereka akan mengingkari perbuatan kesyirikan kalian, dan tiada yang memberi keterangan kepada kalian sebagaimana yang diberikan oleh Allah yang Maha Mengetahui. Baik. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin menegaskan lagi bahwa sisi pendalilan dari ayat yang pertama tadi, surat Al-A'raf ayat 191, adalah ketika Allah berfirman, "Ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun." Sembahan yang tidak mencipta segala sesuatu dan mereka bahkan diciptakan. Kemudian juga dengan firman Allah, "Wala yastati'una lahum nasran wala anfusahum yansurun." Mereka tidak mampu memberikan pertolongan kepada mereka, bahkan untuk diri mereka sendiri. Nah, itu sisi pendalilan bahwa bukti tauhid adalah itu. Kebatilan kesyirikan adalah itu. Baik.
Sekarang kita membaca makna ayat yang disebutkan oleh penulis. Qala al-musannif rahimahullah al-ma'na al-ijmali lil ayah. يخبر تعالى عن حال المدعوين من دونه من الملائكة والأنبياء والأصنام وغيرها بما يدل على عجزهم وضعفهم ملك ما طلب منه وسماع الدعاء والقدرة على استجابته فمتى عدم شرط بطل أن يكون مدعوا فكيف إذا عدمت كلها. Nah, Makna ayat secara global, Allah Ta'ala mengabarkan tentang keadaan mereka yang diseru dari selain Allah dari kalangan malaikat, para nabi, patung-patung, dan yang lainnya yang menunjukkan kelemahan dan tidak kemampuan mereka. Juga tidak ada pada mereka syarat-syarat yang harus ada pada yang diseru atau diibadahi, yaitu memiliki apa-apa yang diminta darinya, mendengar doa, dan mampu menjawab atau mengabulkan doa tersebut. Jika satu syarat saja tidak ada, maka batallah untuk dijadikan sebagai yang diseru atau sebagai sembahan. Maka bagaimana pula kalau keseluruhan syaratnya tidak ada? Ini ayat yang kedua yang menjelaskan bukti tauhid dan batilnya kesyirikan, lemahnya sembahan selain Allah, yaitu bahwa sembahan selain Allah, baik itu malaikat, manusia, para nabi, orang-orang saleh, jin, pepohonan, hewan, bebatuan, bebesian, sembahan-sembahan selain Allah, mereka tidak berhak untuk disembah. Kenapa? Karena mereka lemah. Bukti lemah mereka adalah bahwa mereka tidak memiliki apa-apa. Mereka tidak memiliki apa-apa. Sampai setipis kulit ari. Kulit ari, ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita buka kurma, maka ada namanya biji kurma. Yang menutupi biji kurma itulah yang disebut dengan kulit ari. Mari perhatikan ini gambar, ya. Nah, ini adalah gambar dari kitmir. Ini yang disebutkan di dalam ayat, ya, yang ini. Kitmir, biji kurma, dan ditutupi oleh kulit ari. Ditutupi oleh kulit ari. Setipis itu sembahan selain Allah tidak memilikinya. Bagaimana berhak untuk disembah? Ya, bagaimana kalau seandainya makhluk-makhluknya meminta yang lebih besar daripada itu? Setipis itu saja mereka tidak memilikinya. Nah, ini bukti tauhid dan batilnya kesyirikan. Bukti tauhid bahwa hanya Allah yang berhak diibadahi dan batilnya sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Bukti tauhid yang kedua di dalam ayat ini adalah jika seseorang berdoa kepada mereka, maka yang dimintai tidak mendengar doa. Satu, kalaupun mendengar tidak bisa mengabulkan. Dua, ya, tidak bisa mengabulkan. Dan yang ketiga, yang lebih parah lagi, di hari kiamat sembahan-sembahan yang disembah oleh mereka itu akan mengingkari perbuatan kesyirikan para penyembahnya. Ya, akan mengingkari perbuatan kesyirikan para penyembahnya. Nah, ini. Itu adalah bukti nyata tauhid di dalam ayat ini. Surat Fatir ayat 13-14.
Jadi kalau ditanya sisi pendalilan dari bukti nyata tauhid dan batilnya kesyirikan dari surat Fatir ayat 13 dan 14 ada pada ma yamlikuna min qitmir. Ya, yang artinya mereka tidak memiliki walau setipis kulit ari. Benda yang hina, yang tipis, Allah Subhanahu wa taala meniadakan bagi mereka kepemilikannya. Bagaimana dengan yang lain-lainnya? Nah, kemudian penulis menyebutkan hubungan antara ayat dengan bab. Munasabatul ayati lil bab anna fiha al-burhan al-qati'a ala butlani syirk warradda 'alal musyrikin. Nah, hubungan antara ayat dan bab. Dalam ayat di atas terdapat keterangan yang pasti dan kukuh tentang batilnya kesyirikan dan terdapat bantahan terhadap kaum musyrikin. Nah, jadi sebagaimana yang sudah kita sebutkan bahwa hubungan ayat dengan bab adalah di dalam ayat ini menunjukkan bukti nyata tauhid dan batilnya kesyirikan. Apa? Sembahan selain Allah yang disyirikkan dengan Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki apa-apa. Masa disamakan dengan yang memiliki apa-apa? Ya, yang memiliki langit dan bumi serta seisinya, kan tidak fair untuk menyamakan Allah dengan makhluk-makhluk selain Allah. Kemudian juga bukti nyata tauhid dan batilnya kesyirikan adalah sembahan selain Allah tidak mendengar doa, tidak mampu untuk mendengar doa, dan tidak mengabulkan doa, tidak mampu untuk mendengar doa dan tidak mengabulkan doa. Dan juga yang ketiga, di hari kiamat orang-orang yang mensyirikkan Allah, orang-orang yang disyirikkan Allah Subhanahu wa taala seperti Nabi Isa, Uzair, Lata akan mengingkari perbuatan orang-orang yang mensyirikkan mereka. Baik, ma yustafadu minal ayah. Awalan butlanu syirk bid-dalilil qati' wal burhanil wadih. Nah, faedah ayat yang pertama menunjukkan batilnya kesyirikan dengan dalil yang kuat dan keterangan yang sangat jelas. Nah, ini sudah jelas kita jelaskan beberapa kali tadi. Tsaniyan bayanu syurut allati yajibu tawafuruha fil mad'uwil mustaghathi bih wa hiya mulkuhu lima tuliba minhu al-ba sama'uhu li du'aihi man da'ahu al-jim al-qudratu ala ijabatihi. Nah, 2. Penjelasan tentang syarat-syarat yang wajib terpenuhi pada yang diseru, yang dimintai pertolongan, yaitu yang pertama memiliki apa-apa yang diminta darinya, yang kedua mendengar doa orang yang berdoa kepadanya, yang ketiga mampu menjawab doa. Iya, ini syarat kalau seseorang ingin berdoa kepada seseorang. Seseorang ingin berdoa kepada seseorang. Syaratnya adalah memiliki apa yang diminta. Dan hanya Allah yang memilikinya. Yang kedua, mendengar doa orang yang berdoa kepadanya. Dan yang ketiga, mampu menjawab doa. Nah, ini dia. Ya, ini syarat-syarat orang yang dimintai, didoai. Makanya tidak boleh kita berdoa kepada orang yang sudah mati. Kenapa demikian? Karena yang sudah mati tidak memiliki apa yang dimintai. Dan yang kedua, yang sudah mati tidak mendengar doa yang orang berdoa kepadanya. Yang ketiga, tidak bisa mengabulkan.
Ini kan gampang menjawab orang-orang yang sering suka minta kepada orang yang sudah mati. Ya. Kita katakan bisa memiliki apa dulu ya orang yang mati itu? Ya, orang yang mati itu memiliki apa dulu? Gitu. Kalau seandainya dia memiliki apa yang diminta, bolehlah diminta. Ternyata tidak bisa memiliki apa yang diminta. Ini penting nih syarat ini. Dalilnya 3 ini. Dalilnya surat Fatir ayat 13-14 ini. Ya. Jadi kalau seandainya ibu-ibu, saudari-saudari muslimah ingin menyanggah orang yang sering minta kepada orang yang sudah mati, sebutkan saja dalil ini. Orang yang sudah mati ini punya apa? Apakah memiliki sesuatu atau tidak? Ini kan tidak memiliki. Ya, orang yang sudah mati ini bisa mendengar doa atau tidak? Orang yang sudah mati ini tidak bisa mengabulkan doa atau tidak? Kalau seperti itu, insya Allah mudah dipahami oleh orang-orang yang sering terlalu berlebih-lebihan terhadap orang-orang yang saleh. Akhirnya tidak terasa menuhankan orang-orang yang saleh tersebut dengan cara minta-minta kepada orang-orang yang saleh tersebut. Entah itu minta rezeki, minta kesehatan, minta keberkatan. Keberkatan hanya milik Allah Subhanahu wa annal barakata lillah. Dan berkah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian penulis mengatakan annal aqidata mabnaha 'ala al-burhani wal yaqin la 'ala adh-dhanni wat takharrusi wat taqlid al-a'ma. Nah, ketiga, bahwa perkara akidah dibangun di atas bukti, keterangan-keterangan dan keyakinan, bukan dibangun di atas prasangka dan dugaan serta taklid buta. Ya, ini adalah akidah seorang muslim. Akidah kita itu dibangun di atas bukti yang nyata. Bukti nyata Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang paling berhak diibadahi. Bukan hanya sebatas auham, sangkaan-sangkaan. Ya, ini konon ceritanya. Enggak, tetapi mana dalilnya dari Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka akidah tidak dibangun dari kisah-kisah dongeng-dongeng yang tidak berasal dari Al-Quran, hadis Rasul ataupun riwayat yang sahih. Wallahu a'lam. Yang keempat, itsbatu ilmillahi bi'awaqibil umur. Nah. 4. Penetapan ilmu Allah tentang akibat-akibat dari semua perkara. Artinya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan bagaimana terjadi. Jikalau terjadi, Allah Maha mengetahuinya. Dan ini hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui dengan ilmu pengetahuan yang seperti ini. Wallahu a'lam. Nah, kemudian penulis membawakan dalil selanjutnya adalah wa fi sahihi an Anas radhiyallahu anhu qala shujja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yauma Uhud wa kusirat rabaiyatuhu faqala kaifa yuflihu qaumun shajju nabiyahum fanazalat laisa laka minal amri syai'. Di dalam as-sahih. As-sahih maksudnya adalah di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dari Anas radhiyallahu anhu adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, khadimu Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian beliau berkata, pada perang Uhud terjadi pada tahun ke-3 Hijriah dan terjadinya di daerah Uhud. Dan Gunung Uhud, saya ingin sampaikan beberapa poin penting tentang Gunung Uhud. Gunung Uhud ini adalah gunung yang disebutkan dalam beberapa dalil dari Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasul
sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Gunung Uhud, di antara dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah la tasubbu ashabi walau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Yang artinya, janganlah kalian mencela sahabatku. Ini Rasulullah SAW bersabda demikian. Kalau seandainya salah seorang dari kalian bersedekah emas sebesar gunung Uhud, maka tidak akan sama pahalanya dengan sedekahnya para sahabat Nabi, walau hanya 1 mud atau setengahnya. 1 mud itu 1 telapak tangan orang dewasa, itu 1 mud, atau setengahnya berarti ini. Dan telapak tangan orang dewasa yang dimaksud di sini adalah bukan sedekah emas, tetapi sedekah makanan, dengan bukti bahwa di dalam riwayat yang min ta'am, dari makanan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya seseorang yang bersedekah walau sebesar gunung Uhud tidak akan sama pahalanya dengan sedekahnya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, walaupun hanya 2 genggam atau 1 genggam makanan. Tayyib. Kalau ada yang bertanya, besarnya gunung Uhud itu bagaimana? Sebelum saya jelaskan, ada lagi riwayat yang menarik. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah naik ke sebuah pohon kurma. Lalu para sahabat tertawa. Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, "Alama tadhakun?" Kenapa kalian tertawa? Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat menjawab, "Min hiddati saqaih," wahai Rasulullah. Yang artinya disebabkan karena kurusnya, cekingnya betis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, lahuma athqalu fil mizan min Uhud. Sungguh 2 betis yang kalian anggap kurus ceking tersebut lebih berat di timbangan dibandingkan gunung Uhud. Nah, ini yang akan saya cari. Gunung Uhud, kalau kita lihat panjangnya sekitar 7.000 meter atau 7 kilo. Lebarnya sekitar 3.000 meter. Tingginya sekitar 1.077 meter. Gitu ya. Nah, dengan pendekatan bentuk gunung adalah bentuk limas atau piramida, maka volume gunung adalah 1/3 kali luas alas kali tinggi. Berarti 1/3 kali 7.000 kali 3.000 kali 1.077. Dan mendapatkan sekitar 7 miliar 539 juta meter kubik. 7 miliar 539 juta meter kubik. Berat jenis batu, kira-kira yang pernah ke Uhud kemudian dia ahli geologi gitu ya, dia pernah mengatakan kepada saya bahwa batu yang di sana adalah batu andesit. Dan berat jenis batu andesit adalah 2.500 kg per meter kubik. 2.500 per meter kubik. Maka
Kalau begitu berarti 7 miliar 539 juta kali 2.500. Dapatnya sekitar 18 miliar 847 juta. Salah saya. 18 triliun, afwan. 847 juta 47 miliar kilogram. Kalau mudahnya 18,85 triliun kilogram. Mudahnya lagi 18,85 miliar ton. Itu adalah beratnya gunung Uhud. Dan sholat jenazah yang Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya siapa yang ikut sholat jenazah falahu qirat. Siapa yang ikut sholat jenazah maka berarti dia mendapatkan 1 qirat. 1 qirat ada yang mengatakan 1 gunung Uhud. Maka besar gunung Uhud dan beratnya, mudah-mudahan ini hanya sekedar pendekatan, 18,85 miliar ton atau 18,85 triliun kilogram. Allahu Akbar. Makanya pantas Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ketika beliau hanya mensolati jenazah dan tidak mengantarkan jenazah sampai ke kuburan. Karena dalam hadis riwayat Muslim, siapa yang mensolati jenazah maka baginya dapat pahala 1 qirat. Siapa yang mengantar jenazahnya sampai ke kuburan maka dapat pahala 1 qirat lagi, berarti 2. Berarti 18,85 kali 2. Wajar Abdullah bin Umar mengatakan laqad farratna fi qararita katsiratin. Sungguh selama ini kalau kita cuma sholat jenazah saja tidak mengantarkan jenazah sampai ke kuburan, maka kita sudah melalaikan pahala berkirat-kirat. Yaitu kalau bahasa kita bertriliun-triliun kilogram, ya, bermiliar-miliar ton. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjut. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terluka pada kepala dan gigi taring beliau patah. Beliau pun bersabda, bagaimana akan beruntung suatu kaum yang melukai nabi mereka. Maka turun ayat surat Ali Imran ayat 128, tiada hak sedikit pun bagimu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk campur tangan dalam urusan mereka. Baik. Kita baca makna dari hadis ini. Al-ma'na al-ijmali lil hadis yukhbiru Anas radhiyallahu anhu amma hasala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi waq'ati Uhud min al-ibtila wal imtihan ala aidi a'da'ihi min al-isaba fi mawdi'ain min jasadihi syarif faka'annahu sallallahu alaihi wasallam lahiqahu ya'sun min falahi kuffari Quraisy faqila lahu bisababi dhalik laysa laka min al-amri syai'. Nah, makna hadis secara global, Anas radhiyallahu anhu mengabarkan apa yang terjadi pada diri Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Uhud berupa berbagai gangguan dan cobaan dari tangan-tangan musuh-musuhnya berupa luka-luka di 2 tempat di tubuh beliau yang mulia. Maka seakan-akan beliau Shallallahu alaihi wasallam merasa putus asa bahwa orang-orang kafir Quraisy akan mendapatkan keberuntungan. Maka dengan sebab itulah dikatakan kepada beliau laisa laka minal amri syai',
Tiada hak sedikit pun bagimu untuk campur tangan dalam urusan mereka. Ali Imran 128. Baik. Ahibati, hafizakumullah ta'ala, Bapak, Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang semoga selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat ini, di dalam hadis ini, Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan tentang apa yang terjadi dari ujian dan cobaan yang didapati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya. Saya sedikit ingin berbicara tentang al-musibah. Musibah itu ada 3 fungsinya. Yang pertama, musibah untuk rif'atun lid darajat, untuk mengangkat derajat. Maka apabila seseorang mendapatkan musibah, dia saleh, dia orang bertakwa, maka diharapkan itu adalah mengangkat derajatnya, sebagaimana yang terjadi kepada para nabi alaihi wassalatu wassalam. Sebagaimana yang terjadi kepada para nabi alaihi wassalatu wassalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyaddun nasi bala'an al-anbiya, thumma al-amthal fal-amthal. Yang artinya manusia yang paling berat musibahnya adalah para nabi. Kemudian orang-orang setelahnya, orang-orang setelahnya. Ini tujuannya untuk apa? Rif'atun lid darajat, mengangkat derajat. Jadi pernah ada, saya ambil contoh ini ya. Ini misalkan ada tingkatan di surga, ya, tingkatan di surga. Orang ini beramal cuma sampai sini. Kalau dilihat dari sisi amalnya, sholatnya, puasa, zakat, haji, dan segala macam amal ibadah sampai sini. Tetapi dia ditakdirkan oleh Allah sampai sini. Bagaimana Allah bisa mengangkat orang ini sampai ke sini dan tidak ada kezaliman? Maka jawabannya, Allah Subhanahu wa ta'ala memberi musibah orang tersebut. Nah, itu dia. Sehingga terangkatlah derajatnya. Ya, sehingga terangkatlah derajatnya. Kemudian musibah yang kedua adalah untuk takfir lisayyi'at, menghapuskan dosa. Ya, musibah yang kedua adalah menghapuskan dosa. Artinya ada orang yang mendapat musibah karena memang dia diberikan, karena memang dia berdosa. Nah, agar terhapus dosanya, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan musibah kepada dia. Karena agar nanti dia di akhirat hanya berhadapan dengan Allah tanpa musibah sedikit, tanpa kesalahan dan dosa sedikit pun. Dan ini sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yazalul bala'u bil mu'min hatta yalqallaha wa ma alaihi min khati'ah. Ai kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masih saja bala musibah atas orang beriman sampai dia bertemu dengan Allah tidak memiliki kesalahan sedikit. Artinya itu hikmah Allah di situ. Hikmah Allah. Sehingga dia memiliki dosa selama hidupnya dihapuskan dengan dosa-dosa musibah tersebut. Penyakit seperti COVID-19 ini misalkan. Ya, sampai na'udzubillah, mudah-mudahan kita dijauhkan dari segala macam penyakit dan yang sakit diberikan segera kesembuhan oleh Allah. Tetapi la qaddarallah, semoga Allah tidak bertakdir demikian. Kalau ada yang meninggal, maka kita harus berbaik sangka bahwa itu adalah penghapus dosa atas kesalahan-kesalahan orang yang meninggal ini. Makanya dia diberikan pahala mati syahid. Orang yang kena penyakit mewabah seperti ini. Dan sekali lagi
kita berdoa kepada Allah dengan nama-nama Allah yang husna, sifat-sifat yang mulia. Semoga yang terkena penyakit segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rabban nas mudhibil ba's ishfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqaman wala alama. Bismillah nadqih min kulli syai'in yu'dhi. Baik. Kemudian akhawatil muslimah hafizakumullah taala. Nah, di sini Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam luka di kepala, kemudian di gigi taring beliau patah, ya, subhanallah ya. Jadi perjuangan yang luar biasa. Gigi taring beliau patah, dan ini bukti nyata bahwa ilmu kebal adalah tidak benar dalam syariat Islam. Tidak ada petunjuk dari Nabi Muhammad SAW dalam tentang ilmu kebal. Tidak ada. Nabi kita Muhammad SAW patah gigi taringnya, luka, bocor kepalanya. Kalau seandainya ada ilmu kebal yang dipertontonkan itu dan benar dari petunjuk Rasulullah SAW, maka niscaya yang pertama kali akan diberikan ilmu kebal oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tidak ada petunjuk yang seperti itu. Kemudian maka seakan-akan beliau merasa putus asa bahwa orang-orang kafir Quraisy akan mendapatkan keberuntungan. Mohon maaf, saya kurang sepakat dengan kata-kata itu. Ya, dengan kata-kata seakan-akan beliau merasa putus asa, karena tidak boleh seorang Muslim berputus asa. Seakan-akan pun tidak boleh. Ya, tidak boleh berputus asa. Jadi mungkin maksud beliau bukan seperti itu. Tapi maksud beliau adalah bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam memperingatkan umatnya, kaifa yuflihu qaumun sajju nabiyahum. Bagaimana akan beruntung suatu kaum yang melukai nabi mereka. Itu perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian Allah mengatakan, laisa laka minal amri syai'. Artinya tidak ada hak sedikit pun bagimu untuk campur tangan dalam urusan mereka. Apa maksudnya? Keberuntungan, kan Nabi Muhammad SAW tadi berkata seperti itu, kaifa yuflihu qaum. Keberuntungan dan ketidakberuntungan bukan di tangan Nabi Muhammad SAW, tetapi di tangan siapa? Tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dia. Itu yang Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan ayat. Laisa laka minal amri syai'. Tidak ada hak sedikit pun bagimu wahai Muhammad untuk campur tangan dalam urusan mereka. Mau mereka beruntung enggak beruntung itu tidak ada hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat, bayangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Khalilullah, Sayyidu waladi Adam, tidak memiliki hak atas keberuntungan dan ketidakberuntungan seseorang. Bagaimana manusia-manusia setelah mereka, setelah Nabi Muhammad SAW, yang dikatakan bisa mendatangkan kebaikan, keberkahan, keberkatan. Nabi Muhammad SAW diingatkan oleh Allah, laisa laka minal amri syai'. Tidak ada hak sedikit pun bagimu wahai Muhammad SAW untuk campur tangan dalam urusan mereka. Mereka beruntung itu adalah kehendak Allah. Mereka tidak beruntung itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Nah, sisi pendalilannya dari mana? Yaitu
bukti tauhid dan batilnya kesyirikan, bahwa hanya Allah penentu nasib. Bahkan sampai makhluk termulia di alam semesta, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak berhak untuk menentukan nasib. Di situ bukti tauhid dan lemahnya sembahan selain Allah. Nah, bisa dimaklumi ini ya. Taib munasabatul ahadits lil bab anna fihi dalilan ala butlani syirk bil awliya'i was salihin li'annahu idza kana ar-rasul lam yadfa' an nafsihi ad-durra wa laysa lahu min al-amri syai' fa ghayruhu min babi aula. Nah, hubungan antara hadits dan bab. Pada hadits ini terdapat dalil akan batilnya kesyirikan kepada para wali dan orang soleh. Sebab apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mampu menolak musibah yang menimpanya, dan beliau juga tidak mempunyai hak sedikit pun untuk turut campur dalam menentukan suatu perkara, maka lebih-lebih selain beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini bantahan kepada orang-orang yang terlalu berlebih-lebihan, memuja-muji orang saleh. Lihat, memuja-muji orang saleh itu termasuk dari akhlak yang mulia. Tetapi ketika berlebih-lebihan, menganggap orang saleh mampu memberikan kemanfaatan, kemudaratan, maka ini berlebih-lebihan. Maka tidak pantas. Kenapa? Karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam saja diingatkan oleh Allah, keberuntungan bukan urusanmu, ketidakberuntungan bukan urusanmu. Ma yustafadu minal hadith. Awalan, butlanu syirki bil awliya'i was salihin. Liannahu idza kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yamliku minal amri syai'an fa ghayruhu min babi aula. Nah, faedah hadis yang pertama menunjukkan batilnya kesyirikan kepada para wali dan orang soleh, karena apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja tidak mampu menolak bahaya dari diri beliau sendiri dan tidak berkuasa terhadap suatu perkara apapun, terlebih lagi selain beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang harus kita pahami baik-baik, yaitu bahwasanya selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih utama untuk tidak disyirikkan dengan Allah. Ya, sekarang ini sebagian orang bahkan kadang-kadang ada yang ngaku jadi wali. Saya kok merasa bagaimana gitu ya. Ada orang ngaku jadi wali. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tuzakku anfusakum. Huwa a'lamu biman ittaqa." Jangan kalian merasa mensucikan diri kalian sendiri. Dia yang lebih tahu siapa yang lebih bertakwa. Maka serasa ada penyakit ujub dalam diri kalau seandainya seseorang mengaku menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan pengertian wali Allah, alladzina amanu wa lam alladzina ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah adalah mereka tidak mempunyai rasa takut dan rasa sedih. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Iman dan takwa itu wali Allah SWT. Tetapi meskipun demikian tidak boleh kita ngaku menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya Allah yang tahu apakah kita ini diterima imannya, diterima takwanya atau tidak. Ini hati-hati. Ya.
orang-orang yang kadang-kadang juga terlalu berlebihan kepada wali-wali Allah dan orang-orang saleh. Wali-wali Allah dan orang-orang saleh. Kita tidak bisa menentukan si fulan diridhai atau tidak diridhai oleh Allah kecuali dengan dalil. Dan dalilnya yang dicantumkan dari Al-Quran atau hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti para sahabat, kaum muhajirin, kaum ansar, tegas dari Al-Quran, hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun sangkaan sebagian orang bahwa orang ini adalah wali Allah, diridhai oleh Allah, maka tidak tepat. Tetapi kita berdoa semoga beliau menjadi wali Allah, semoga beliau diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang tepat. Karena kita tidak ingin mendahului Allah Subhanahu wa taala. Ini kadang-kadang perkara wali-wali Allah seperti ini sering sekali akhirnya menjadi rancu di tengah kaum muslim. Bermudah-mudah untuk menentukan si fulan dirahmati oleh Allah, si fulan diridhai oleh Allah, si fulan masuk surga, si fulan, dan seterusnya. Tidak bisa kita menentukan itu kecuali dengan dalil. Karena itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun yang terjadi di tengah masyarakat, maka kita berharap mereka adalah orang-orang yang diridhai oleh Allah, orang-orang yang wali-wali Allah. Kita berharap kepada Allah seperti itu. Tapi kita menentukan si fulan pasti surga, si fulan pasti neraka, si fulan pasti diridhai oleh Allah, si fulan pasti wali Allah. Tidak bisa kita tentukan seperti itu. Nah, 2, wuqul asqam wal ibtila bil anbiya alaihimus salatu wassalam. Nah, 2, terjadinya sakit dan ujian pada diri para nabi alaihimus salatu wassalam. Nah, ini yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa para nabi manusia seperti layaknya manusia, bukan tercipta dari cahaya, bukan tercipta dari apa-apa, layaknya manusia. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran dalam banyak ayat. Innama ana basyarun mislukum. Sesungguhnya aku makhluk manusia seperti kalian. Ya, makanya beliau terkena musibah, terkena luka, dan seterusnya. Thalithan wujubu ikhlasil ibadah li'annahu walladhi lahul amru wahdah. Ketiga, kewajiban ikhlas dalam beribadah kepada Allah karena hanya Dia semata yang menguasai segala urusan. Nah, ini kenapa kita ibadah hanya murni untuk Allah? Sholat, puasa, zakat, haji, berdoa, minta tolong, minta perlindungan, minta pertolongan dalam keadaan yang sempit hanya kepada Allah. Salah satu jawabannya adalah karena Allah yang mengatur segala sesuatu, Allah yang mencipta segala sesuatu. Nah, rabi'an masyru'iyatus sabri wa tahammulil adha wadh-dharar fi sabilid da'wati ila Allah. 4, disyariatkan untuk bersabar dan menanggung gangguan dan kesulitan di jalan dakwah kepada Allah. Nah, setiap yang berdakwah pasti ada kesulitan. Kadang-kadang ada orang mencela, makanya dakwahnya kurang lembut sih, jadi kurang bisa diterima. Akhirnya banyak yang mencela. Jangankan manusia biasa, para nabi alaihi wassalatu wassalam, kurang apa mereka? Nabi kita Muhammad SAW kurang apa? Bahasanya paling fasih, kemudian niatnya paling ikhlas, kemudian kegigihan beliau untuk kebaikan paling benar-benar nyata. Itu saja
banyak yang menentang, bahkan memerangi, bahkan mau membunuh. Ya, maka jadi bukan ukuran kalau ada orang mencela pendakwah kemudian dinyatakan pendakwah itu buruk. Bukan ukuran. Sebaliknya, bukan ukuran kalau ada pendakwah disayangi oleh orang kemudian dakwahnya salah, cara berdakwahnya salah, bukan ukuran. Ingat itu baik-baik ya. Tapi ukurannya adalah apa yang didakwahkan. Apakah Al-Quran atau hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau itu maka itu yang benar. 5. An-nahyu 'anil ya'si min rahmatillah walau fa'ala al-insanu ma fa'ala min al-ma'asi allati hiya duna asy-syirk. 5. Dilarangnya berputus asa dari rahmat Allah meskipun manusia berbuat berbagai macam kemaksiatan selain kesyirikan. Nah, ini sudah kita sebutkan bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW, beliau pada saat ini tidak putus asa, akan tetapi beliau hanya menyebutkan bagaimana bisa beruntung suatu kaum yang melukai nabinya. Bukan tanda ataupun mirip keputusan, bukan ya, karena tidak berhak seorang muslim berputus asa. Wallahu a'lam. Nah, sampai sini dulu Bu. Mohon maaf kajian kali ini mungkin tidak sampai habis dari yang kita baca. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, afiat di dunia dan di akhirat. Silahkan mungkin ada pertanyaan. Saya hanya memiliki waktu Bu, mohon maaf 10 menit. Nah. Baik, syukran Ustadz atas ilmunya. Silakan Ummahat atau yang mau bertanya, silakan resign terlebih dahulu. Diutamakan untuk yang berkesesuaian dengan tema hari ini, yaitu tentang tauhid. Atau bisa dituliskan di room chat ya. Silahkan Bu. Kapan Barara mau bertanya, Ustaz? Ya, silahkan. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Assalamualaikum. Bagaimana mengenai hadis dari Abu Hurairah ya, yang mengenai memelihara anjing yang pahalanya setiap harinya berkurang hingga 2 qirot. Ustaz, itu bagaimana keadaan orangnya di akhirat kelak? Subhanallah, besar sekali gitu. Iya. Baik, Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Mungkin ibu yang bertanya sedang juga menanyakan seperti tersirat dari pertanyaannya, mohon maaf kalau salah, sedang juga yang menanyakan apa yang mungkin lagi tersebar di media sosial. Seorang wanita bercadar kemudian memelihara anjing. Maka jawabannya adalah bahwa seorang muslim diharamkan untuk memelihara anjing. Dan keharamannya ini adalah keharaman yang sangat besar, disebabkan karena beberapa hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man amsaka kalban fa innahu yanqusu kulla yaumin
min amalihi qirat illa kalba harth au masyiyah. Barang siapa yang memelihara anjing, bahkan kalau kita terjemahkan secara letterlek, barang siapa yang memegang, mengusap anjing, menahan anjing, gitu ya, maka, dan di sini kalban anjing apapun, anjing apapun, karena kalban di sini kata nakirah sebagaimana sudah saya sebutkan tadi, dan nakirah menunjukkan kepada keumuman. Maka dikurangi setiap hari dari amalnya, yang kulla yaumin min amalihi qirat, setiap hari dari amalnya 1 qirat, kecuali anjing penjaga dan anjing untuk bertani. Anjing penjaga atau anjing untuk bertani. Dalam riwayat yang lain, riwayat Muslim, ada tambahan anjing yang boleh untuk dipelihara, yaitu anjing pemburu, digunakan untuk berburu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Man iqtana kalban laisa bikalbi saydin wala masyiyah wala ard fa innahu yanqusu min ajri qiratan kulla yawm." Barang siapa yang memelihara anjing apapun, bukan anjing untuk berburu, bukan anjing untuk bertani, bukan anjing untuk menjaga, maka sesungguhnya dikurangi dari pahalanya 2 qirat setiap hari. Ini sudah kita pahami seperti itu, hukumnya seperti itu, bahwa yang memelihara anjing bukan untuk 3 ini dikurangi, nah, pahalanya maksud saya. Dan kemudian juga ada hadis yang lain bahwasanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Ali bin Abi Thalib, "Innal malaikah la tadkhulu baitan fihi kalbun wala surah." Para malaikat tidak masuk ke dalam rumah apapun yang di dalamnya terdapat anjing atau surah, yaitu patung. Nah, yang terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama rahimahumullah ta'ala adalah tentang bagaimana menggabungkan antara 1 qirat dengan 2 qirat yang dalam riwayat pertama 1 qirat, 2 qirat dalam riwayat yang kedua. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang mengatakan bahwasanya akan berkurang pahalanya 2 qirat jika anjingnya lebih mengganggu daripada anjing yang biasa. Nah, itu 1 qirat jika hanya memelihara anjing dan tidak mengganggu. Tapi kalau mengganggu malah lebih parah. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua adalah, ini yang lebih kuat pendapatnya, yaitu Nabi Muhammad SAW pada awalnya menyebutkan berkurang 1 qirat. Lalu untuk menambah hukuman, maka beliau tambahkan lagi 1 qirat agar kaum muslimin menjauhinya. Ya, ziyadatun fit tanfir an iqtina'il kalb, untuk menjauhi dari memelihara anjing. Nah, ini disebutkan di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Nawawi ala Sahih Muslim, kemudian dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari yang ditulis oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat apa yang terjadi, yang tersebar di media sosial tersebut, ya sudah, kita percaya kepada hadisnya. Ya, kita percaya kepada hadisnya. Sudah seperti itu. Hadisnya kita percayai. Nah,
Apakah kemudian dia dianggap memakani anjing, kemudian kasih sayang terhadap hewan? Maka kita punya hadis, kita punya sebuah yang yakin. Jangan berpindah dari keyakinan ini untuk sebuah keraguan-raguan, untuk sebuah penjelasan yang indah, retorika yang manis. Ya nggak usah. Kita punya hadis ini. Begitu cara menuntut ilmu. Hadisnya ini, itulah itulah untuk pegangan kita. Itulah syariat Islam. Ya. Maka yang seperti itu dinasihati agar menjauhi perbuatan tersebut. Mungkin tidak paham, mungkin belum tahu, ya. Tetapi kita sebagai seorang muslim meyakini hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah cukup bagi kita. Wallahu a'lam. Nah. Ya. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Santunkah ketika kita berdoa dengan kata, ya Allah, aku meminta kepadamu, segerakanlah ya Allah permintaan hamba ini? Apakah itu seperti permintaan yang memaksa atau mengatur? Tidak mengapa kita berdoa kepada Allah seperti itu. Ya. Dan itu menunjukkan bahwasanya kita yakin. Ya. Yang tidak boleh adalah setelah kita berdoa, kita merasa doa kita kok belum dikabulkan. Kemudian dia akhirnya malas berdoa karena merasa doanya kok belum dikabulkan. Adapun lafaz di dalam doa selama tidak tercela maka tidak mengapa. Allahu a'lam. Nah. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Bagaimana hukumnya bila ada laki-laki yang sampai saat ini belum mau sholat Jumat karena alasan wabah corona, padahal masjid sudah lama mengadakan sholat Jumat? Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kalau tidak sholat Jumat dan tidak diganti dengan sholat zuhur, ini tercela dan dikhawatirkan keluar dari agama Islam. Tapi kalau tidak sholat Jumat tetapi dia sholat zuhur sendiri, menghindari kerumunan, maka ini adalah dilihat pada keadaan dirinya, pada keadaan lingkungannya. Kalau dirinya membawa penyakit yang kronis, akut, dan lingkungannya masih tersebar dengan banyak COVID-19, apalagi di zaman sekarang, zaman yang kadang-kadang seseorang tidak berhati-hati, ya, dia merasa panas sebentar kemudian hilang, yang aturan dia isolasi tetapi dia malah pergi ke masjid, yang aturan dia ada gejala-gejala dari COVID-19 dia malah merasa dirinya sudah sehat, akhirnya keluar begitu saja. Maka yang seperti ini tidak mengapa seseorang untuk masih tidak mengerjakan sholat Jumat. Tetapi jika dia sehat dan jika dia di masjid tersebut diadakan protokol kesehatan dengan ketat, maka pada saat itu lebih baik dia pergi ke masjid untuk sholat Jumat. Bahkan bukan lebih baik, tetapi wajib bagi dia pergi ke masjid untuk sholat Jumat. Intinya dilihat bagaimana kapasitas orang tersebut, keadaannya, lingkungannya bagaimana. Karena semuanya ini adalah bergantung kepada ada illat atau tidak, ada keadaan terpaksa meninggalkannya atau tidak. Dan saya ingin menyinggung sekali lagi tentang masalah yang terkena COVID. Kalau memang dirinya sudah benar-benar tahu terkena COVID, maka dia diperintahkan oleh tenaga ahli agar berisolasi. Haram baginya untuk keluar dan berinteraksi dengan orang lain, karena dinamakan dia menyebarkan penyakit. Kalau dia tahu dirinya terkena.
dan dia belum tahu dirinya apakah sudah sehat atau tidak, lepas dari COVID atau tidak. Ya, maka haram baginya untuk keluar sebelum dia benar-benar mengetahui dirinya sehat sehingga tidak membahayakan orang lain. Dan kejadian sudah banyak yang seperti ini, akhirnya banyak yang dirugikan atas perbuatan-perbuatan yang tidak bertanggung jawab karena hanya dia ingin menggapai sholat berjamaah misalkan. Banyak yang seperti ini. Ini tidak benar ya. Dinyatakan dia sudah pasti sebagai orang yang COVID-19, tetapi kemudian mungkin 3 hari 3 malam dia panas, habis itu sehat kembali karena dia masih muda, mungkin dia tidak merasa apa-apa ya, tetapi dia dinyatakan sebagai penyakit COVID-19. Maka di sana ada aturan-aturan yang sudah diatur dalam protokol kesehatan sampai dia sehat, sampai diketahui bahwa dirinya sehat. Baru setelah itu dan terlepas dari COVID, baru setelah itu dia boleh beraktivitas kembali. Wallahu a'lam. Cukup kiranya, Bu? Baik, Ustaz. Selesai sudah kajian kitab Tauhid. Kami ucapkan jazakallah khairan kepada Ustazuna Ahmad Zainuddin LC Hafizahullah. Semoga Allah jadikan ilmu yang bermanfaat dan semoga Allah senantiasa menjaga Ustadz dan keluarga dan membalas Ustadz dan dengan surganya yang tertinggi. Allahumma amin. Dan kami ingatkan kembali bahwa kajian ini adalah kajian rutin per pekan, yakni pembahasan kitab Ensiklopedia Larangan karangan Syekh Salim bin Id Al-Hilali oleh Ustadz Nur Komari. Kemudian di hari Kamis sore yaitu pembahasan kitab Tauhid Syarah Kalmulakos, Syarah kitab Tauhid karangan Syekh Dr. Soleh bin Abdillah Al-Fauzan Hafizahullah oleh Ustadz Ahmad Zainuddin Al-Banzari. Juga ada beberapa pelajaran seperti bahasa Arab, tajwid, tahfiz di majlis kami. Kami ucapkan jazakumullah khairan atas partisipasi antum-antuna sekalian. Semoga Allah berkahi ilmu ini dan menjadikannya cahaya dan tuntunan bagi kita semua. Pesan kami, tetap semangat belajar menuntut ilmu, tetap menjaga protokol COVID dimanapun antum-antuna sekalian berada. Demikian berakhir sudah kajian hari ini. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian kami undur diri. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.